Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya masih diberikan kesempatan, kesehatan. Tak lupa pula salam serta salawat selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Penelitian Analisis Implementasi Profesi Guru Honorer dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri Pasir Putih. Nah, kita masuk kepada latar belakang. Jadi, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menjadi fondasi kemajuan suatu bangsa di Indonesia. Supaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan secara berkesinambungan. Namun, tantangan struktural dalam mengelola tenaga pendidik masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satu isu yang paling krusial dan aktual dalam dunia pendidikan Indonesia adalah keberadaan guru honorer, yakni tenaga pendidik yang direkrut oleh satuan pendidikan tanpa status kepegawaian tetap dan pembiayaan dari pemerintah pusat. Fenomena ini bukan sekedar persoalan definistratif, melainkan menyentuh aspek fundamental dari kualitas layanan pendidikan di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian, data resmi kementerian ini pendapat aparat negara dan reformasi diruksi menunjukkan bahwa Maret tanggal 2003 total tenaga honorer atau non-ASN di Indonesia mencapai 2,35 jumlah tersebut. Nah, sebanyak 731 orang atau serta dengan 31,6% merupakan tenaga pendidik yang masih berstatus non-ASN. Angka ini menjadi indikator betapa besarnya ketergantungan sistem pendidikan dasar berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud pada tahun ajaran 2022-2023 dari total 3,31 juta guru di Indonesia. Sebanyak 1,045 juta guru mengajar di jenjang sekolah dasar SD, yang berarti kehadiran guru honorer di jenjang SD memang peranan yang tidak dapat dikecilkan dalam menjaga keberlangsungan proses pembelajaran mengajar. Persoalan distribusi dan kekurangan guru semakin mempertegas urgensi keberadaan guru honorer. Berdasarkan perhitungan analisis beban kerja ABK dari data pokok pendidikan Desember 2025, Indonesia masih kekurangan sekitar 374 guru di berbagai satuan pendidikan negeri. Kekurangan ini bahkan diproyeksikan meningkatkan dari tahun ke tahun, di mana pada 2022 saja angka kekurangan guru telah mencapai. Nah, pada tahun 2024 diprediksi menyentuh. Kondisi ini memaksa sekolah negeri termasuk di tingkat sekolah dasar untuk mengadakan tenaga honorer guru, mengisi kekosongan yang tidak dapat ditutupi oleh guru berstatus PNS di wilayah Indonesia.
di wilayah Indonesia Timur, termasuk Provinsi Maluku. Nah, tepat di SD Negeri Pasir Putih berada kesenjangan ketersediaan guru ASN dengan kebutuhan real di lapangan semakin terasa nyata. Guru honorer menjadi tulang punggung operasional pendidikan di sekolah dasar negeri di daerah yang secara geografis terpencil dan sulit dijangkau. Seseorang guru honorer di daerah terpencil tidak jarang merangkap mengajar berbagai mata pelajaran di beberapa jenjang kelas, sekaligus menanggung beban kerja yang setara, bahkan melebihi guru PNS. Namun, dengan kompensasi per bulan jauh di bawah upah minimum regional UMR yang berlaku, kondisi ini mendorong banyak guru honorer terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar profesi mengajar demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap konsentrasi dan kualitas pengajaran mereka di kelas. Rendahnya kesejahteraan guru honorer menimbulkan dampak berantai yang kompleks. Para guru honorer yang terjebak dalam ketidakpastian pendapatan mengalami tekanan psikologis yang berpengaruh pada motivasi dan komitmen profesional mereka. Nah, kita masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana implementasi kompetensi profesional guru honorer, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dalam proses pembelajaran di SD Negeri Pasir Putih. Kemudian yang poin kedua, bagaimana implementasi profesi guru honorer tersebut berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Pasir Putih, serta apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kemudian kita masuk kepada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yang poin pertama itu menganalisis implementasi kompetensi profesional guru honorer dalam proses pembelajaran di SD Negeri Pasir Putih. Kemudian poin yang kedua itu menganalisis kontribusi implementasi profesi guru honorer terhadap peningkatan mutu pendidikan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Kemudian kita masuk kepada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini yang pertama itu implementasi profesi guru honorer dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, penerapan 4 kompetensi guru pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian yang ketiga itu kontribusi guru honorer terhadap peningkatan mutu pendidikan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas profesional. Kemudian kita masuk kepada kajian teori. Nah, kajian teori ini penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Hustashub 2025 dengan judul Kesejahteraan Guru di Indonesia, mengkaji kondisi kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Kemudian dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru honorer masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama rendahnya gaji yang berkisar antara
300 hingga sampai 1 juta per bulan, serta tingginya beban kerja. Namun, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Nah, penelitian terdahulu lebih meneliti pada aspek kesejahteraan guru honorer secara umum di Indonesia dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implementasi profesi guru honorer dalam praktiknya di lingkungan sekolah. Nah, khususnya di SD Negeri Pasir Putih. Selain itu, penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan lapangan untuk memperoleh data yang lebih spesifik dan kontekstual. Nah, kita masuk kepada metode penelitian. Yang pertama itu jenis dan pendekatan penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang dimaksud. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian poin yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di Dusun Pasir Putih, Kecamatan Kepulauan Manipa. Kemudian yang ketiga itu teknik pengumpulan data. Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Kemudian poin yang keempat, teknik analisis data, reduksi data, dan penyajian data, penarikan kesimpulan. Mungkin itu saja presentasi proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.